Baik, perkenalkan, nama saya Iko Mangdio Pramana Putra, kelas A1, NIM 19621210338. Di sini saya akan membahas tentang progres dari materi perancangan ruang dalam tentang materi 1, di mana di sini merancang ulang pertemuan festival. Yang pertama saya buat adalah program fungsi yang dimana berisi sivitas dan pelaku kegiatan. Sivitas merupakan seluruh orang yang berada di dalam lingkup ruangan. Lalu jenis dan jumlah pelaku. Jadi ada pelaku tetap dan juga pelaku tidak tetap. Yang jadi pelaku tetap adalah CEO, Operation Manager, Marketing Manager, Finance Manager, IT Manager, Event Manager, Host, Cleaning Service, dan Security. Lalu pelaku tidak tetap adalah yang ada dalam pekerjaannya pada umumnya merupakan para freelancer, entrepreneur, dan pegawai dari perusahaan startup. Lalu jumlah pelaku. Pelaku tetap 2 orang CEO, 1 orang operation manager, 1 orang marketing manager, 1 orang finances manager, 1 orang IT manager, 1 orang event manager, 1 orang host, 6 orang cleaning service, dan 1 orang security. Lalu pelaku tidak tetap adalah website development, internet marketing, member coworking space, dan pengunjung umum. Lalu karakteristik pelaku. 1. CEO, formal, informal, disiplin, edukasi sosial. Operation manager, formal, informal, disiplin, edukasi sosial. Ya, sampai IT manager itu sama. Dan yang lain juga sama, yang berbeda adalah pengunjung umum, yaitu formal, informal, disiplin, edukatif, sosial, dan santai. Lalu jenis kegiatan pelaku. Karakteristik pelaku, kegiatannya itu untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh pelaku. Lalu, seperti CEO, mengontrol dan mengawasi. Operation manager, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam pemimpin dan menjalankan perusahaan, bertanggung jawab atas kerugian dan keuntungan perusahaan. Lalu operation manager, pegawai kegiatan suatu perusahaan, menetapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan, memberikan laporan tentang tugas pengawasan. Marketing manager juga seorang yang memiliki tanggung jawab atas promosi dan pengendalian promo. Finance manager yang mengatur keuangan, baik untuk uang masuk maupun keluar. Lalu yang sama juga dapat dilihat pada PPT, seperti security, menjaga keamanan coworking space. Lalu kelompok pelaku. Kelompok pelaku utama adalah CEO, lalu operation manager, marketing manager, finance manager, IT manager, event manager, host. Lalu kelompok pelaku penunjang adalah pengunjung umum, pendukung adalah security, cleaning service, internet marketing, dan website development. Lalu program ruang. Kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang-ruang yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan, sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama dinyatakan dalam suatu identitas. Seperti nomor 1 adalah CEO, Chief Executive Officer. Kebutuhan ruangnya adalah ruang kerja, lalu dia beristirahat, dan juga ruang air dan juga meeting. Jenis ruangnya adalah ruang kerja CEO, ruang istirahat, toilet, dan ruang meeting. Semua seperti seterusnya, seperti pada PPT. Lalu sifat dan syarat ruang. Sifat ruang dalam perencanaan sebuah bangunan, tentu saja kita harus memahami tujuan dari bangunan tersebut. Secara umum, pembagian zona dalam sebuah ruangan terbagi menjadi 4, yaitu zona privat, publik, semi publik, dan service. Dimana pos jaga semi privat, CEO dan manajer privat. Lalu ruang internet, toilet, cafe, public space adalah publik, lobby juga publik, ruang perlengkapan service, meeting room, semi privat. Lalu syarat ruang. Syarat ruang adalah kondisi umum maupun khusus yang dibutuhkan oleh setiap ruang berkaitan dengan fungsi ruang tersebut. Pada tabel juga dapat dilihat pos jaga, pencahayaan, dan pengudaraan. Pencahayaannya adalah alami dan buatan, pengudaraannya adalah buatan. Jadi syarat ruang ini adalah menentukan di mana sifat ruang yang menggunakan pencahayaan dan pengudaraan alami atau buatan, dan juga tata suara. Nah, dapat dilihat pada tabel. Ruang CEO alami dan buatan, pengudaraannya alami dan buatan juga. Lalu yang menggunakan tata suara adalah public space,
lobby dan meeting room saja. Lalu suasana ruang. Style yang pada proses desain interior ini adalah Skandinavian yang dipadukan dengan green arsitektur yang ditampilkan dengan penerapan material, warna, dan landscape-nya, di mana penerapan material bertujuan mempertajam suasana di dalam ruangan, warna yang bertujuan memberikan kesan pada ruangan, dan penerapan landscape pada ruangan untuk membuat suasana yang sejuk, sehingga pelaku yang beraktivitas di dalam ruangan dapat beraktivitas dengan nyaman. Lalu sirkulasi ruang, di mana sirkulasi ruang adalah alur pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa menggunakan transportasi. Dalam sirkulasi ada 3 hal yang harus komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu manusia, barang, dan ruangannya. Lalu ini adalah diagramnya, di mana dari parkir bisa menuju lobby, ada juga toilet, public space, toilet, lalu diparkir ke ruang internet, cafe, parkir pos jaga, tempat masuk dan keluar. Keterangannya, garis-garis tersebut adalah orang-orang yang akan berkunjung atau beraktivitas di dalam ruangan. Lalu tema yang akan diterapkan oleh konsep adalah perpaduan dari green arsitektur dengan Skandinavian, di mana green arsitektur merupakan penerapan material ramah lingkungan atau alami dan menerapkan pencahayaan dan pengudaraan alami secara maksimal. Dan Skandinavian memiliki karakter dengan garis-garis sederhana dan tampilan yang bersih, yang terinspirasi dari perpaduan warna putih dan unsur kayu, yang menciptakan suasana yang dingin, nyaman, sejuk, dan interior yang terang adalah hal terpenting. Desain Skandinavian juga memberikan suasana elegan dan fungsional yang mampu dijangkau seluruh kalangan karena produknya yang mudah dan juga murah. Lalu konsep yang diterapkan adalah Rose Skillful from Gloom, di mana konsep ini bertujuan untuk menciptakan co-working space yang ceria seperti rasa bangkit dari kebungkaman dengan membenahi permasalahan yang ada pada diri sendiri dengan membuat co-working space yang bernuansa ceria dan damai. Lalu menekankan Triangga untuk kearifan lokal mengenai konsep ruang yang dimiliki oleh masyarakat, yakni falsafah hidup masyarakat di Bali agar selalu berusaha menjaga hubungan harmonis dan seimbang dengan lingkungan. Lalu di mana Triangga adalah konsep arsitektur tradisional masyarakat Bali yang terkait dengan sistem kosmologi. Cara masyarakat Bali memandang alam semesta yang diimplementasikan ke dalam struktur bentuk bangunan agar terjalinya harmonisasi yang indah antara manusia dengan alam hingga mencapai keseimbangan. Lalu ini ada contoh moodboardnya. Area co-working space public. Ini mana co-working space nanti ada public, semi privat dan privat seperti sifat ruangnya yang sudah saya jelaskan tadi. Mana di sini materialnya penerapan pada kayu, lalu mainan pada plafon, pencahayaan, dan juga menggunakan furniture yang terbuat dari kayu yang alami. Walaupun ada sedikit menggunakan sofa seperti sofa agar terlihat lebih empuk, dan juga ada furniture kayu yang tetap. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian.